Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya dari kelas 11 TKJ 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang network model. Outline 1. Konsep 2. TCP/IP model 3. Encapsulation dan decapsulation atau name of TCP/IP message 4. Oscillator model. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia akan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. TCP/IP atau application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP/IP itu adalah error recovery mechanism. Protokol TCP dan UDP. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. TCP/IP atau network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 1. Addressing. Jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer atau layer 3 OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat 2 jenis IP address. IPv4 pengalamatan 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Jumlah MAC host 42294 467 296. IPv6 pengalamatan 128 bit. IPv6 terbagi menjadi B blok. Setiap blok ada 16 bit.
Jumlah MAC-host 340, 282, 309, 920, 938, 463, 463, 374, 607, 431, 768, 211, 456. TCP/IP atau data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya, name of TCP atau IP message. 1. Application layer data. 2. Transport layer data top header segment. Network layer data top header IP paket. 4. Data link layer data to header tambah IP DL header dan DT teller frame. Encapsulation memiliki definisi yaitu membungkus data dengan beberapa header jika memiliki data yang awal mulanya berawal dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, itu akan ditambahkan TCP header atau OTP. OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangannya protokol atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena sudah mudah dipahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 layer model. OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. 1. Application layer. 2. Presentation layer. 3. Session layer. Transport layer. 5. Networking layer. 6. Data link layer. 7. Physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session atau 1/4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.